Halo, ketemu lagi di channel Angler Biru. Mantap. Oke, jadi hari ini saya mau kasih tips buat rekan-rekan yang pengen buat video terus diupload ke YouTube. Ada beberapa hal yang rekan-rekan harus ketahui. Jadi rekan-rekan bisa menggunakan HP Android ya seadanya aja ya, seadanya Jinyo HP Android itu. Jadi eh, nggak perlu spesifik HP Androidnya, tapi kalau bisa syukur-syukur rekan-rekan punya HP Android yang bisa flash depan belakang gitu, karena menurut saya sangat berguna gitu, karena flash depan itu rekan-rekan bisa pakai untuk saat rekan-rekan membuat video atau membuat vlog pada malam hari gitu, karena rekan-rekan bisa melihat jelas langsung ke layar monitor wajahnya. Jadi dulu saya pernah pakai yang flash belakang aja, jadi kadang-kadang jidatnya hilang gitu, atau kadang-kadang cuma jidatnya aja yang nongol gitu. Jadi sekarang saya pakai HP Android yang bisa flash depan, karena jadi bisa full face, bisa kelihatan, jadi kita bisa lihat langsung wajah kita bahwa kita ada full face di layar monitor gitu. Jadi rekan-rekan yang harus rekan-rekan miliki, ini nggak wajib sih gitu, tapi usahakan rekan-rekan itu punya tripod. Jadi tripod itu kalau nggak salah sekarang ada yang harganya sekitar 50 atau 55.000 dah, di toko online atau di toko offline banyak yang jual itu. Di counter-counter handphone juga banyak biasanya ada yang jual. Atau rekan-rekan yang kedua itu menggunakan C-strap. Nah, ini C-strap ini gunanya untuk di dada. Ini saya pakai buat handphone karena sampai saat ini saya masih menggunakan HP Android itu. Saya masih belum minat atau belum bisa ke mana penggunaan, masih belajar, maksudnya masih belajar ke ke action cam gitu. Nah, ini fungsinya G-strap. Jadi G-strap ini untuk di dada gitu, jadi buat malam hari gitu. Jadi kalau misalnya saya pakai ini karena saya kadang suka mancing malam tuh sendiri, jadi saya pakai C-strap. Saya perlu C-strap ini gitu, karena langsung dia ke fokus ke depan, karena saya gunakan untuk buat vlog mancing gitu. Jadi ada tripod, terus ada juga C-strap. Ini nggak wajib sih gitu, teman, untuk pegangan aja, dudukan untuk HP Android kalian, rekan-rekan kalian, rekan-rekan semua deh. Ribet ngomongnya karena udah lama nggak bikin vlog. Terus yang kedua, untuk penggunaan musik. Jadi kalau bisa rekan-rekan saat seperti saya berbicara seperti ini, rekan-rekan kalau bisa musiknya itu di off, dimatikan gitu. Karena apa? Karena banyak rekan-rekan atau penonton itu pengen dengar review suara rekan-rekan sekalian. Jadi kalau misalnya rekan-rekan memasukkan musik seperti sekarang saya berbicara terus ada musik, rekan-rekan pasti akan bingung gitu, karena suara saya mungkin kecil, terus musiknya terlalu besar, jadi suara saya tertutup sama musiknya. Usahakan sih untuk sementara dalam pembuatan video musiknya dihilangin dulu aja gitu, karena semakin kesini tuh musik-musik itu nggak terlalu diperlukan banget gitu. Mungkin bisa rekan-rekan masukkan musik ketika rekan-rekan membuat sinematik, video sinematik atau video time lapse, rekan-rekan bisa masukkan musik gitu. Tapi rekan-rekan banyak yang musiknya itu kena copyright, dan YouTube Studio Musik kalau nggak salah menyediakan untuk rekan-rekan upload. Jadi video itu non copyright, rekan-rekan bisa langsung download di YouTube Musik gitu. Itu gratis musiknya gitu. Terus yang kedua, nah ini eye to eye. Maksudnya eye to eye itu ketika rekan-rekan berbicara, ini saya langsung memandang atau menatap langsung ke lensa kamera gitu.
Di sini bisa rekan-rekan lihat bahwa saya seolah seperti berbicara dengan rekan-rekan gitu. Jadi beda beda pandangannya ketika saya menghadap kamera, seolah-olah rekan-rekan sedang melihat bahwa saya berbicara dengan orang lain, bukan pada rekan-rekan. Nah, itu dua hal yang sangat penting yang rekan-rekan perlu ketahui ketika dalam membuat video awal-awal biasanya. Jadi biasanya kalau misalnya rekan-rekan sering mengupload video, biasanya YouTube itu akan memberikan arahan melalui email rekan-rekan bahwa kita harus memperbaiki gitu saat berinteraksi. Itu dua hal. Jadi kalau bisa musik itu satu, itu musik kalau bisa di low aja atau mungkin dinonaktifkan aja musiknya ketika kita sedang mereview, kecuali kita sedang membuat video sinematik atau time lapse. Nah, rekan-rekan bisa masukin musiknya. Nah, terus yang kedua, eye to eye. Jadi rekan-rekan harus tahu posisi lensa kamera rekan-rekan ketika rekan-rekan sedang berbicara atau memberikan review. Jadi seolah-olah rekan-rekan atau saya ini sedang berbicara langsung kepada rekan-rekan gitu. Jangan sekali mungkin pernah beberapa video saya itu saya menatap kamera, menatap monitor layar saya, bukan menatap lensa. Karena di situ akhirnya rekan-rekan yang melihat video saya seolah-olah saya itu berbicara kepada orang lain dan rekan-rekan sedang mendengarkan. Itu terus hal yang perlu diketahui lagi dalam membuat video YouTube itu rekan-rekan kalau bisa untuk misalnya mengupload video itu rekan-rekan bisa bedain antara landscape dan potret gitu. Kalau potret itu sangat sekarang dibutuhkan untuk buat bikin video short. Nah, itu diwajibkan untuk potret. Tapi kalau misalnya untuk video durasi lebih dari 1 menit itu atau 10 menit gitu, jadi rekan-rekan harus bisa bikin videonya landscape karena akan layar itu lebar dimanapun. Jadi di monitor PC atau laptop dia akan full. Tapi kalau misalnya potret dia akan kirinya akan kosong gitu. Terus kedua itu aplikasi. Yang berikutnya itu aplikasi ya. Jadi aplikasi untuk edit video. Nah, saat rekan-rekan untuk belajar edit video itu ada beberapa macam aplikasi untuk mengedit video. Jadi rekan-rekan bisa ke Google Play Store, rekan-rekan ketik aja di situ kata kuncinya edit video gitu. Di situ ada macam-macam kok. Jadi rekan-rekan tinggal pilih aja mana yang cocok buat rekan-rekan gitu. Dan untuk permulaan membuat video, rekan-rekan harus tahu tahapan-tahapan video atau gambar video yang di depan itu di-cut sama di belakang atau di-cut. Udah itu aja. Rekan-rekan tinggal belajar awal mula bikin video itu cara menggabungkannya aja gitu. Terus yang kedua yang dibutuhkan itu membuat thumbnail rekan-rekan juga bisa cari di aplikasi Play Store. Rekan-rekan tinggal klik kata kuncinya itu YouTube thumbnail atau cara membuat thumbnail YouTube, aplikasi pembuat thumbnail YouTube. Oke. Tadi saya mau bikin video di luar, terus tiba-tiba hujan, deras. Akhirnya saya masuk lagi ke dalam kamar gerah. Jadi cuma ada kipas baling-baling bambu. Jadi kalau misalnya saya nyalain kipasnya akan berisik, jadi tabrakan nanti suara saya. Gitu. Jadi rekan-rekan ini udah banyak yang minta dari jauh-jauh hari, sekitar 2 tahun mungkin ya, cara membuat video gitu. Jadi rekan-rekan itu yang pertama HP Android terserah apa aja, HP Android bisa semua kok. Yang penting memorinya itu kosong untuk pembuatan video. Terus untuk size-nya, resolusi, saya biasa pakai resolusi yang 720 karena kalau pakai yang 1040, kalau misalnya rekan-rekan punya memorinya gede itu lebih dari 64 GB atau 124 GB, lebih baik rekan-rekan pakai yang resolusi videonya tuh yang 1080 karena akan semakin jernih, semakin bagus, tapi size-nya akan semakin gede gitu. Nah, saya pakai yang 720, size-nya agak
Untuk resolusinya lumayan lah 720 untuk HP Android. Jadi nggak terlalu gede, nggak terlalu berat gitu. Kalau pakai yang 1080 itu berat gitu. Terus makan memorinya juga besar gitu. Jadi terus yang ketiga ya, yang ketiga peraturan dari YouTube tahun 2022. Jadi sebenarnya sih dari tahun 2021 ya. YouTube itu melarang kita mengupload video dengan wajah orang lain tanpa seizin orang itu gitu. Jadi kalau semakin sering kita ngupload wajah orang lain, kita masukkan ke video kita, YouTube akan selalu memberikan email notifikasi bahwa apakah kita memasukkan wajah orang tersebut dengan izin gitu. Nah, kalau misalnya orang yang kita masukin itu nggak setuju wajahnya dimasukin ke video kita nanti bisa di take down sama YouTube karena kita melanggar hak. Jadi melanggar hak orang lain. Jadi usahakan kita tuh jangan terlalu sering masukin wajah orang lain, orang asing ke dalam video kita gitu. Kecuali tim. Kadang juga tim diminta untuk memperkenalkan diri gitu. Nah, saya kurang tahu sih dalam mempelajari hal-hal YouTube seperti apa. Terus karena apa ya? Saya juga jarang upload. Saya juga YouTube itu kadang saya baca aja peraturan-peraturannya. Jadi sedikit nggak semuanya. Terus saya baca, cuma saya mengerti aja beberapanya gitu. Terus untuk peraturan YouTube sekarang itu per 6 bulan. Jadi per 6 bulan kita nggak aktif di YouTube, maka YouTube akan membatalkan partner. Jadi kalau misalnya channel kita udah di AdSense, udah dimonetize, terus YouTube udah menganggap kita sebagai partner, terus selama 6 bulan berturut-turut selama 6 bulan selama 6 bulan itu kita nggak upload video, YouTube akan menonaktifkan AdSense kita gitu. Nah, nanti kalau misalnya kita mau rajin upload lagi, kita bisa mengajukan lagi gitu ke YouTube bahwa kita akan mulai mengupload video lagi. Tapi kan YouTube nggak harus hari itu juga langsung mengaktifkan. YouTube akan meninjau kembali channel-channel kita, apakah kita akan mengulangi lagi seperti hal itu atau tidak gitu. Jadi susah. Jadi kalau misalnya rekan-rekan sudah yang dimonetize videonya, usahakan minimal itu seminggu sekali lah gitu untuk upload video. Kalau saya udah hampir 5 bulan dan kemarin saya dapat email dari YouTube bahwa dalam waktu 30 hari saya nggak upload, maka YouTube akan membatalkan gitu. Makanya saya sempatkan saya bikin video ini, sekaligus mudah-mudahan video ini bisa mengedukasi teman-teman yang mau membuat video YouTube gitu. Jadi usahakan. Nah, untuk rekan-rekan perlu diperhatikan bahwa selama kita membuat video landscape, itu layar monitor atau lensa layar itu atau flash itu adanya di sebelah kiri, bukan di sebelah kanan gitu. Kalau flash ini ada di sebelah kanan, kalau nggak salah itu video kita akan terbalik gitu. Kita akan terbalik dan kita akan putar-putar dan akhirnya jadinya jelek, jadi kecil. Jadi usahakan kita harus selalu memperhatikan bahwa lensa kita tuh ada di sebelah kiri, akan jadinya seperti ini gitu, landscape modelnya. Berapa kali kan saya melihat mata saya tuh ke layar monitor dan rekan seperti berubah. Oke, jadi untuk bocoran aja, saya tuh pakai KineMaster. Banyak yang pakai KineMaster karena saya sudah terbiasa pakai KineMaster. Terus ada beberapa ya saya lupa karena saya jarang pakai, jadi saya fokus ke KineMaster aja. Terus untuk bikin thumbnailnya saya pakai Pixellab. Rekan-rekan bisa cari di Google Play Store. Itu cukup 2 aja aplikasi. Jadi satu untuk edit video, terus yang satu lagi untuk bikin thumbnail video gitu. Jadi rekan-rekan usahakan apabila rekan-rekan sudah mulai membuat video terus berusaha untuk menjadi partner YouTube, rekan-rekan harus konsisten gitu, minimal seminggu sekali atau seminggu 2 kali lah untuk upload video. Nah, karena saya channel mancing, jadi saya mancing itu tergantung cuaca. Apalagi saya mancing di
ikan yang spesifik, yaitu ikan patin. Susah makannya, umpannya juga susah. Oke, mudah-mudahan bermanfaat videonya. Jadi yang pertama itu, kalau misalnya rekan-rekan membuat video dan saat rekan-rekan membuat review, usahakan musik di off. Jadi pemirsa bisa dengar langsung suara rekan-rekan. Terus yang kedua itu eye to eye. Eye to eye, jadi mata itu langsung ke lensa kamera. Jadi jangan kemana-mana. Jadi seolah-olah kalau misalnya mata kita selalu fokus ke layar monitor kita, jadi seolah-olah tuh pemirsa sedang melihat kita kita sedang berbicara dengan orang lain, bukan kepada rekan-rekan gitu. Jadi usahakan ada eye to eye lah gitu. Jadi nggak dari pertama kita buat video, dari awal kita buat video terus sampai akhir mata kita fokus ke layar monitor karena melihat wajah kita gitu. Kita bagus apa enggak sih kita secara ngomongnya gitu. Terus apa yang kurang nih gitu, rambut. Jangan. Oke, jadi fokus aja bahwa saat ini kita bikin video dan saat ini kita berbicara dengan pemirsa atau penonton kita. Jadi usahakan kita eye contact gitu. Oke, jadi mungkin seperti itu aja. Jadi rekan-rekan tinggal pilih. Oh ya, untuk harga cheese strap ini sama kayak tripod. Ini harganya waktu kemarin saya beli itu cheese strap ini kalau nggak salah 55.000 di toko online. Terus rekan-rekan bisa pakai tripod atau cheese strap ini. Jadi ini tergantung kebutuhan rekan-rekan aja gitu. Jadi saya belum pakai action cam. Saya masih belajar untuk pakai action cam gitu. Dan saat ini saya masih belum perlu action cam karena kalau menggunakan handphone ini saya simple gitu. Saya bikin video pakai handphone, edit di handphone, upload di handphone. Itu lebih gampang, lebih simple gitu. Jadi semua tergantung rekan-rekan aja. Kalau misalnya rekan-rekan udah punya action cam, silahkan pakai action camnya untuk bikin 2 kamera. Jadi G-strap rekan-rekan pakai untuk handphone dan tripod rekan-rekan pakai untuk handycam action cam gitu. Oke mulu dari tadi. Oke, jadi sekian dulu mungkin penjelasan saya kepada rekan-rekan, mungkin bisa diterima dan mungkin bermanfaat. Oke, sampai ketemu lagi di channel Angler Biru.